Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, tanpa berlama-lama kita coba simak saja cerita kali ini. Gas. Bab 25. Pengikut melakukan serangan balik. Tunggu aku di kantor sementara aku pergi ke kantor manajer Wang. Setelah Guo Waner mengatakan itu, dia mengambil buku catatan dan pena di atas meja dan bergegas keluar. Henry melihat ekspresi Guo Waner yang buruk dan tidak berkata apa-apa. Dia sedang memikirkan bagaimana membuat gadis ini tidak lagi bertahan demi pekerjaan dan kehidupan, tetapi untuk menjalani hidupnya sendiri. Sudah hampir 20 menit. Dan Guo Waner masih belum kembali. Henry sedikit khawatir ketika dia mengira Wang Huaiyi memiliki niat jahat terhadap Guo Waner. Dia berjalan keluar kantor dan sepertinya sedang berjalan-jalan di koridor lantai 2. Namun sebenarnya dia sedang mencari kantor Wang Huaiyi. Tiba-tiba dia mendengar suara Waner berdebat dengan seseorang di sebuah ruangan. Dan dia segera berjalan lebih. Sebelum mencapai pintu, saya mendengar Wang Huaiyi berteriak keras, "Guo Waner, bagaimana Anda bisa merayu pelanggan untuk penampilan pribadi? Anda benar-benar tidak tahu malu." Wang Huaiyi, tolong jangan memfitnah siapapun. Saya tidak pernah mengandalkan cara seperti itu untuk menjual. Kata-kata Guo Waner dipenuhi dengan air mata, dan dia jelas sangat marah. Anda masih mengatakan tidak? Lihat, ini adalah bukti yang diberikan oleh manajer Zhao Aqiang dari perusahaan jaringan super, yang mengatakan bahwa Anda merayunya beberapa kali, dan dia merasa jijik dan memutuskan untuk tidak menjual obat-obatan perusahaan kami lagi. Kertas di tubuh Guo Waner. Guo Waner mengambil kertas itu dan melihat bahwa apa yang tertulis di atasnya persis seperti yang dikatakan Wang Huaiyi. Deskripsi masalahnya sangat rinci. Bahkan waktu dan tempatnya bahkan lebih menjijikkan dari novel HS itu. Wajahnya memerah. Sebenarnya ada tanda tangan di bagian bawah kertas, dicap dengan stempel nama dan stempel resmi. Namun, dia tahu betul bahwa ini semua palsu dan sepenuhnya memfitnah dirinya sendiri, dan dia tidak punya pilihan selain memberikan bukti. Wang Huaiyi, bahkan jika aku menolakmu, kamu tidak akan menjebakku dengan cara yang begitu kejam. Guo Waner sangat membenci Wang Huaiyi di depannya. Pembingkaian? Apakah menurutmu kamu layak untuk pembingkaianku? Aku, Wang Huaiyi, dengan identitas dan penampilanku, para wanita melompat ke pelukanku. Akankah aku benar-benar jatuh cinta padamu dan menjebakmu? Aku benar-benar tidak tahu malu. Kamu, Guo Waner menunjuk ke arah Wang Huaiyi. Dia sangat bersemangat dan tidak tahu harus berkata apa. Guo Waner, aku memberimu satu kesempatan terakhir sekarang. Jika kamu tidak dapat menegosiasikan kontrak dengan perusahaan jaringan super sebelum pulang kerja dan mempertahankannya, kamu tidak perlu masuk kerja besok setelah Wang Huaiyi selesai berbicara. Dia berbalik dan duduk di kursi. Kakinya diletakkan di tepi meja, terlihat santai. Guo Waner menggigit bibirnya dengan ringan, berbalik dan berjalan keluar. Ingat, sebelum pulang kerja hari ini, jika tidak, tawa bangga Wang Huaiyi terdengar dari belakang. Guo Waner, ada apa denganmu? Henry mendengar dengan jelas dan merasa lega saat melihat pakaiannya masih utuh, tapi dia tetap bertanya. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu.
berpikir bahwa jika Henry tidak sepenuhnya membuat marah Wang Huaiyi, dia tidak akan langsung memaksakan dirinya di kantor untuk segera berhubungan seks dengannya atau menyelesaikan masalahnya, jelas membalas dendam padanya, dan memandang Henry penuh ketidakpuasan dan keputusasaan. Henry langsung merasa malu dan tidak tahu harus berkata apa. Guo Waner berbalik dan berlari keluar. Henry khawatir sesuatu akan terjadi pada Guo Waner, jadi dia segera mengikutinya keluar. Henry di dalam ruangan mendengar dengan jelas percakapan antara Guo Waner dan Henry, memikirkan rencana yang akan berhasil. Dia merasa bahagia, seolah dia melihat kepala bangga Guo Waner tergeletak di depannya, membiarkannya mengambilnya. Lebih indah lagi ketika saya memikirkan Lina yang mencetuskan ide ini. Wanita ini pandai tidur, dan terlebih lagi sebagai wadah pemikir, cantik. Meskipun Guo Waner tahu bahwa Henry mengikutinya sepanjang jalan, dia mengabaikannya dan menjadi semakin marah. Kali ini dia bahkan tidak mengendarai skuter. Sebaliknya, dia berlari dan berjalan sepanjang jalan, mencoba menenangkan dirinya. Ketika Guo Waner datang ke perusahaan jaringan Chaoqiang, dia pergi ke meja resepsionis untuk mendaftar dan meminta bertemu Zhao Aqiang, tetapi ditolak. Memikirkan pengingat berulang-ulang Wang Huaiyi sebelum berangkat kerja, Guo Waner tahu pasti ada sesuatu yang mencurigakan di antara mereka, dan dia putus asa. Dia mengerti bahwa Wang Huaiyi menggunakan metode ini untuk memaksa dirinya menyerah padanya. "Halo, cantik, apakah manajer Zhao ada di sini?" Resepsionis di meja depan melihat Henry memakai label nama dan temperamennya yang luar biasa. Dia segera tersenyum dan berkata, "Halo, Tuan, apakah Anda punya janji?" "Tidak, maaf, manajer kami Zhao sedang sibuk dan tidak punya waktu." "Oh, berapa lama waktu yang dibutuhkan manajer Zhao untuk menyelesaikan pekerjaannya?" Henry sangat tulus dan sabar. Ini sulit untuk mengatakannya. Memikirkan orang-orang yang baru saja memasuki rumah dan apa yang terjadi, dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan. "Haha, aku benar-benar terburu-buru. Jika aku melewatkannya, aku khawatir kamu akan kehilangan ratusan juta kontrak. Menurutku sebaiknya kamu pergi dan menanyakanku." Penampilan Henry yang tenang dan menawan membuat meja depan sedikit tidak yakin. Guo Waner terus menatap Henry dengan kebingungan di wajahnya. Dia ingin berbicara, tetapi Henry menghentikannya dengan matanya. "Tuan, saya benar-benar tidak dapat membantu Anda sekarang. Maafkan saya." Resepsionis itu berjuang untuk waktu yang lama dan jelas khawatir untuk mengambil tanggung jawab, tetapi akhirnya menolak. "Oh, baiklah, sayang sekali." Setelah mengatakan ini, Henry melangkah masuk. Resepsionis ingin menghentikannya, tetapi tiba-tiba tubuhnya mati rasa dan kakinya tidak bisa digerakkan. Dia ingin berteriak, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. "Guo Waner, ikut aku. Aku akan membantumu menyelesaikannya." Setelah Henry selesai berbicara, dia memimpin dan berjalan masuk. Guo Waner telah mengunjungi perusahaan jaringan Chaoqiang berkali-kali dan sangat mengenalnya. Dia khawatir Henry telah membuat kekacauan. Jadi dia buru-buru berjalan ke depan dan datang ke kantor Zhao Aqiang. Dang dang dang, mengetuk pintu 3 kali, tapi tidak ada yang membuka pintu.
Henry menggelengkan kepalanya di belakangnya, melangkah maju, memegang pegangan dengan tangannya, dan dengan sedikit dorongan, pintu terbuka dengan klik. Guo Waner hampir menangis. Dia meminta bantuan, dan baru saja membuka pintu dan masuk tanpa izin. Masalahnya mungkin sudah selesai. Tampaknya pekerjaannya di Kili Group benar-benar hancur, dan hancur di tangan orang yang dia rekrut. Bencana. Dasar bodoh. Siapapun yang masuk tanpa seizinku. Seorang pria berteriak marah dari dalam, diikuti oleh seorang wanita yang menangis. Henry mendongak dan melihat seorang wanita diikat dan berlutut di tanah. 3 pria berdiri di depan wanita itu, wajah mereka penuh nafsu. Seorang pria paruh baya berusia 40-an, mengenakan jas dan sepatu kulit, dengan kepala gemuk dan telinga besar, dan mata bulat hitam besar, sedang duduk di kursi bos, mengumpat ke arah pintu, sambil melihat ke arahnya. Wajah dia ingin membunuh orang. Mata ketiga pria berikut ini dipenuhi dengan kemarahan yang mendalam. Bab 26. Aku tidak akan melawan. Seorang pengawal melangkah maju, menunjuk ke arah Henry, dan mengumpat dengan jijik, "Idiot, apakah kamu tahu bagaimana bersikap sopan? Tahukah kamu di mana ini?" Guo Waner berdiri di belakangnya, dan ketika dia melihat pengawal itu tampak marah dan akan marah, dia sangat ketakutan sehingga tanpa sadar dia mundur selangkah. Henry segera tersenyum dan berkata, "Saudaraku, saya tahu ini kantor Direktur Zhao. Saya baru saja mengetuk pintunya." "Mengapa kamu masuk meskipun aku tidak mengetuk pintu?" Pengawal itu memandang Henry seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. "Itu bukan karena tidak ada tanggapan. Saya khawatir Direktur Zhao memiliki sesuatu yang mendesak di ruangan itu, jadi saya masuk karena putus asa." Henry melihat sekeliling dan pada dasarnya memahami situasi di ruangan itu, dan dia yakin. Zhao Qiang duduk di kursi dan menatap Henry. Melihat wajahnya yang polos dan murni, dia menjadi semakin marah. Dia membanting meja dan berteriak, "Ahu, beri pelajaran dia. Jatuhkan dia dan pukul dia dengan keras." Setelah menerima instruksi, mata Ahu menjadi lebih menghina, dan dia perlahan berjalan menuju Henry, dengan sengaja menciptakan aura yang kuat. Henry sangat kooperatif. Dia sangat ketakutan sehingga dia segera mundur selangkah, berpura-pura gemetar dan berkata, "Direktur Zhao, saya datang kepada Anda untuk membicarakan bisnis. Bagaimana Anda bisa melakukan ini terhadap saya? Mari kita bicara tentang bisnis. Mari kita bicara tentang sepak bola. Siapapun yang membuat saya tidak bahagia sekarang, saya akan membiarkan dia merasa nyaman terlebih dahulu." Setelah Zhao Qiang selesai berbicara, dia bersandar di kursi, matanya dipenuhi amarah, dan tertawa keras. Ada perubahan hidup dalam tawa, dan kesengsaraan dalam hati. Henry langsung menilainya berdasarkan pengalamannya sendiri. "Direktur Zhao, kita berada dalam masyarakat yang diatur oleh supremasi hukum dan kita semua tentang kesopanan. Bagaimana kita tidak melawan dengan kekerasan?" Suara Henry penuh dengan permohonan. "Ayo bertarung," teriak Ahu dengan marah, mengangkat tangan kanannya dan meninju pelipis kiri Henry. Guo Waner di belakangnya memejamkan mata, terlalu takut untuk melihat lebih jauh. Ketiga pengawal Zhao Qiang dikenal tangguh. Dia sudah lama mendengarnya.
Meskipun dia tahu bahwa Henry mampu bertarung, dia tetap tidak menganggapnya tinggi. Zhao Aqiang dan dua pengawal lainnya sepertinya melihat Henry terbaring di tanah, dan mengangkat tangan, siap bertepuk tangan. Ah, jeritan datang. Ketiga orang itu langsung bertepuk tangan. Namun, dia segera berhenti, dan kemudian membuka mulutnya menjadi bentuk O, melihat pemandangan yang terjadi di depannya dengan rasa Audio tidak milik percaya. Sauter Channel. Ahu menutupi tinjunya dan berlari di tanah. Tubuhnya mati rasa dan bengkak serta kesakitan yang luar biasa. Ya ampun, kamu bodoh sekali. Kenapa tanganmu tertusuk jarum suntik? Kamu sakit. Apakah tanganmu sakit? Guo Waner sangat ketakutan hingga dia hampir menangis ketika mendengar teriakan itu. Dia membuka matanya ketika dia mendengar suara Henry. Ketika dia melihat Henry memegang jarum di tangan kanannya dan menggoyangkannya ke arah Zhao Aqiang dan yang lainnya dengan cara yang provokatif. Lihat, dia tidak bisa menahan tawa. Harta karun yang hidup, harta karun yang mutlak. Ahu ditipu, dan Zhao Aqiang menjadi semakin marah. Dia menamparkan meja lagi dan berteriak, "Aniu, Elong, kalian berkumpul dan mencabik-cabik anak ini. Kamu bajingan. Beraninya kamu bertindak begitu sombong di 3/3 hektar tanahku." Direktur Zhao, apakah tanganmu sakit? Henry bertanya dengan prihatin. Kamu tidak perlu khawatir apakah itu sakit atau tidak. Kamu bajingan hanya bercanda. Ketika Zhao Aqiang mendengar pertanyaan ini, dia tidak bisa menahannya dan kemudian menamparkan meja dan mengutuk. Hei, menurutku meja ini sangat menyedihkan. Meja ini dipukul hingga permukaannya rata, dan aku masih harus menahannya tanpa menangis kesakitan. Henry tampak tidak berdasar dan khawatir. Guo Waner merasa geli lagi. Mulut orang ini benar-benar menyedihkan. Aniu dan Elong sangat marah hingga asap mengepul dari kepala mereka ketika mereka melihat Ahu menderita kerugian. Sekarang ketika mereka mendengar Henry menghina Zhao Aqiang, keduanya menyerang langsung dari kedua sisi. Namun, mereka mendapat pelajaran dari Ahu. Kali ini mereka menggunakan kaki mereka. Satu orang menendang kaki Henry, dan yang lain menendang tulang rusuk Henry yang lemah. Tujuannya adalah untuk membuat tangannya fokus pada satu hal dan bukan pada yang lain, dan mencegahnya jarum perak di tangannya dari kejahatan. Ketika Henry melihat serangan di antara keduanya, sudut mulutnya melengkung, meminta masalah. Bang-bang, ada dua suara. Henry berdiri di sana tanpa bergerak atau bersembunyi. Aniu dan Arong jatuh ke tanah dengan suara celepuk, lalu menutupi kaki mereka dan melolong keras. Berhentilah berteriak. Aku bahkan tidak akan melawan. Jika kakiku patah, teriakanku akan lebih buruk daripada membunuh babi. Henry mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada menghina. Apa? Zhao Aqiang sangat ketakutan hingga dia merosot ke kursi. Wajah Aniu dan Elong berubah menjadi hijau. Sakit sekali jika kakinya patah. Kamu? Siapa kamu? Zhao Aqiang memandang Henry, berdiri dari kursi, dan perlahan mundur. Audio milik Direktur Sauter Zhao, Channel. jangan gugup. Bukankah sudah kubilang aku di sini untuk membicarakan bisnis? Kaulah yang marah, mengumpat, dan memukul orang tanpa meminta petunjuk. Henry berdiri di sana dengan ekspresi polos di wajahnya. Sial, kamu berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau.
Ahu berdiri di samping dan berhenti berteriak. Namun, dia sangat takut pada Henry. Dia tahu kekuatan Aniu dan Aaron. Mereka bisa menahan serangan dua orang, dan dia juga memastikan bahwa dia akan baik-baik saja kerja keras orang asing. Bisnis apa yang ingin kamu diskusikan? Zhao Aqiang bertanya dengan lemah. Ahu, kan, keluarkan kedua orang ini dari sini. Mereka sangat menyebalkan. Henry tidak menjawab pertanyaan Zhao Aqiang, tapi melihat ke samping Ahu dan berkata. Ahu merinding saat mendengar namanya dipanggil. Namun, dia mematuhi pengaturan Henry dan segera membawa orang-orang keluar satu persatu. Ruangan menjadi sunyi. Henry memandang Guo Waner di belakangnya dan berkata, sisanya milikmu. Guo Waner terkejut sekarang, tetapi sekarang dia mendengar bahwa ini adalah waktunya. Dia dengan cepat mengumpulkan pikirannya dan menatap Henry dengan penuh rasa terima kasih. Direktur Zhao, saya ingin berbicara dengan Anda tentang kerjasama. Hari ini saya menerima pemberitahuan dari manajer Wang Huaiyi bahwa Anda ingin membatalkan kerjasama. Anda lihat bahwa kami telah bekerja sama begitu lama dan selalu memiliki pemahaman diam-diam. Bisakah kita melanjutkan untuk bekerja sama? Pengalaman penjualan Guo Waner selama bertahun-tahun menyuruhnya untuk merendahkan tubuhnya dan menjaga profilnya serendah mungkin. Meskipun saya sangat ingin mengambil kertas Zhao Aqiang yang memfitnah saya memikirkan harapan kerjasama ini akan berhasil, jadi saya menolak. Henry tidak berbicara, tetapi melirik ke arah Zhao Aqiang. Tubuh Zhao Aqiang gemetar seperti tersengat listrik. Guo, Nona Guo, masalah ini sangat rumit, dan Anda juga harus tahu alasannya. Saya menyarankan Anda, orang yang melepaskan ikatan bel juga harus mengikat belnya. Zhao Aqiang berkata sambil tersenyum masam. Direktur Zhao, saya bukan orang seperti itu. Apalagi jatuh cinta pada Wang Huaiyi. Wajah Guo Waner memerah dan dia berkata dengan marah. Jika itu masalahnya, aku, Zhao Aqiang hendak mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Tetapi ketika dia merasakan tatapan Henry, dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menariknya kembali. Direktur Zhao, apa yang harus saya lakukan dengan wanita jalang ini? Ahu memindahkan Aniu dan seiring dan kembali bertanya pada wanita yang telah berlutut di tanah. Zhao Aqiang tiba-tiba teringat pada wanita dan memutar matanya. Ahu, jangan khawatir, tutup pintunya. Henry sangat meragukan ekspresi Zhao Aqiang. Bersambung.